Halo Sobat Juara, sekarang kita bakal ngebahas bulu tangkis secara lebih mendalam bersama Bella. Bel, kenapa memilih bulu tangkis sebagai cabang olahraga yang digeluti? Awalnya nggak milih badminton sih, cuman karena ikut-ikut kakak. Terus menurut saya itu bulu tangkis tuh ada seninya, jadinya emang udah suka aja, udah seneng banget aja sama bulu tangkis. Apa sih seninya menurut Bel dengan bulu tangkis? Kayak di lapangannya bisa gaya-gayaan, itu kan menurut aku seni itu. Oke, pada usia berapa Bella memutuskan untuk total menjadi atlet dan kenapa? Total jadi atlet pertama kali main 8 tahun. Wih. Terus nggak setahun masih cuma main. Terus pernah sampai satu saat mama sama papa nggak bisa anterin, so aku niat banget naik bis pergi sendiri buat latihan. Nah di situ kayak setelah dipikir-pikir niat banget ya, ternyata emang suka, kenyataannya emang suka sama olahraga bulu tangkis. Oke. Terus kenapa Bella memilih tunggal putri? Apakah ini yang diidamkan sejak awal? Enggak sih, sebenarnya awalnya suka tunggal juga, suka double juga. Pas di klub juga mainnya emang 2 nomor kan, tunggal sama ganda. Cuman karena pas pertandingan main 2 itu yang sebenarnya lebih juara double terus. Single tuh masih ada 1-2. Nah double tuh pasti juara 1 terus seringnya. Pas masuk pelatnas dipanggilnya tunggal. Jadi ya mau double juga dipanggilnya tunggal. Udah di pelatnas pun sebenarnya sempat dipanggil ke sektor double sih, sektor ganda. Cuma itu sempat konsultasi sama papa dan dia bilang tunggal itu lebih enak sendiri, pressure-nya sendiri, tegang-tegangnya sendiri. Jadi ya kayak diracunin juga sih. Nggak sih, tapi emang aku juga ya setelah dipikir-pikir kayak tunggal aja lah, nggak ribet kan berdua daripada berdua double. Oke. Terus kalau menurut Bella, kenapa ya Indonesia tuh susah banget memiliki juara di tunggal putri? Indonesia ya. Apa ya? Ya mungkin gimana nih ngomong? Sensitif sih ini. Nggak susah sih sebenarnya, cuman mungkin proses aja kali ya, proses. Karena dulu sempet yang dari Susi Santi, Mia, terus setelah Mia Audina sih yang gap dari, kan Susi sama Mia kan juara-juara terus, jadi kita nggak ada yang kita lihat gitu. Misalkan kayak misalkan saya senior mau ngelihat siapa sih, misalkan yang saya lihat Maria Christine, oh dia segitu ya. Kalau yang sektor lain kan, kalau dulu misalkan ada pentolannya kayak oh Taufik nih juara-juara, oh kayak latihannya kayak gini, ada ya panutannya gitu. Kayak ganda putra ada panutannya, ganda campuran ada panutannya, jadi kayak berlanjut terus. Nah di tunggal putri sejak Mia nggak ada, kayak nggak ada panutannya gitu. Jadi menurut aku sih di situ juga ngaruh. Terus Bella kan udah pernah nih jadi juara gitu, bahkan sering. Gimana sih Bel prosesnya untuk mencapai suatu keberhasilan? Waktu salah satunya ya, biasanya tuh aku udah kayak niat banget kan. Kalau bulu tangkis pertandingannya banyak, kayak sebulan 2 kali, dia sering. Nah pas aku kayak SEA Games 3 bulan lagi, padahal ada di tengah-tengah pertandingan itu, sebelum SEA Games ada Hong Kong, ada apa, tapi aku niat SEA Games, gue mau nih, tujuan gue kesana. Ada perasaan, ada pemikiran kayak gitu. Dari situ udah mulai jaga makan, istirahatnya bener-bener jam 8:30 udah harus tidur, bener-bener nahan diri kayak pada jalan-jalan Rabu sore pada jalan-jalan. Kayak aku cuman aku mau latihan aja lah, mending istirahat aja lah biar besok fit. Itu yang bener-bener ditata. Menurut aku juara itu yang nahan diri, makannya juga. Aduh pengen banget makan jajan-jajanan, tapi nahan makan. Itu semua mendisiplinkan diri, itu yang harus, itu rahasia Tips and trick ya. Oke, Bel, gimana sih suasana di antara sesama tunggal putri itu dalam berteman dan bersaing? Di tunggal putri ya, apa ya, enggak, biasa-biasa aja, bersaing secara sehat.
Gimana tuh ngebedainnya? Wah kita kan bersaing, tapi satu sisi kita mesti berteman juga, entah itu makan atau istirahat bareng. Nah kalau pertandingan kan biasanya kalau yang tunggal putri nggak pernah kita sekamar bareng. Karena nggak tahu ya, nggak pernah aja sih, nggak tahu kenapa nggak pernah. Meskipun dibilang kayak teman, tapi pasti ada kayak secara nggak langsung tuh pasti ada persaingan kan. Jadi nggak pernah kita kayak sekamar gitu, nggak pernah. Gitu, oke. Bisa ceritain Kak Bel situasi ketika Bella menjadi pemain junior? Jadi pemain junior, sedih sih. Jadi pemain junior ya pernah disuruh pakai kaos kaki bola lah, sebelah kiri kuning, sebelah kanan merah, pernah dikuncir 10, terus minta tanda tangan semua senior, dapat 1 tanda tangan harus beliin es krim lah, suruh tukeran nomor telepon lah, wah macam-macam deh pokoknya, suruh joget-joget lah di lapangan, suruh pakai rok lah, suruh feminim lah. Jadi junior nggak mau diulang lagi sih, asli. Itu sebenarnya siapa yang minta tuh Bel? Ngelakuin hal kayak gitu? Jadi dulu ada kepala asrama, cewek cowok. Nah dia yang suruh, dia yang ini kayak ospek sih, semacam ospek dia. Nah cuma suasana kalau di lapangannya nggak pernah kerasa kayak yang senioritas itu, nggak terlalu, biasa aja. Oh Cuman gitu. nggak mau diulang lagi sih kalau jadi junior. Nah terus biasanya kan orang kalau pas kecil digituin dia pas senior pengen balas dendam. Nah ketika Bella jadi pemain senior nih, gimana sih Kak Bella sama pemain junior? Nah itu dia, kan banyak yang bilang ada sih yang kayak teman gitu dia jutek sama junior. Tapi kalau aku tuh nggak bisa, jadi yang ada tuh aku ditindas sama junior. Biasanya kayak juniornya, Kak Bella mah nggak pernah marah, biarin aja sih. Apaan? Tuh kan ketawa. Kalau aku sih nggak pernah ada kepikiran gitu kan. Soalnya aku udah tahu nggak enak banget di kayak paling sih kayak minta tolong. Biasanya kalau latihan drilling kan koknya berhamburan banyak. Paling tolong dong itu koknya. Paling gitu doang, nggak pernah separah yang kayak nyuruh pakai kaos kaki warna-warni lah atau apalah. Nggak pernah. Itu pas minta benerin kok beneran tuh pakai kata tolong? Iya pakai kata tolong, itu aja masih kata tolong ya kan. Yang lain ada yang sampai ambil ini dong, beresin tuh. Masih ada jurus-jurusnya, kalau aku paling nggak bisa. Widih, senior idola nih ya. Oke, nih Bel. Selanjutnya nih, apakah arti juara menurut Bella? Nah itu dia. Arti juara buat aku itu kayak kebanggaan tersendiri yang pasti. Udah bisa pasti kan seorang atlet yang dipengenin pasti cita-citanya jadi juara dong. Pasti itu ada kepuasan tersendiri sih. Kalau buat aku itu kayak pencapaian yang aku tunggu-tunggu kalau juara. Dalam ya kayaknya ya. Oke, nih Bel, terakhir nih pertanyaan penutup nih buat sobat juara. Apa 5 kiat sukses dari Bella? Kiat sukses dari aku ya tadi aku udah pernah bilang kayak kemauan keras dulu. Kalau ada kemauan pasti ada kerja keras juga. 3 yang pasti berdoa juga. 4 disiplin. 5 tujuan. Jadi kayak orang ada kerja keras tapi tujuannya nggak ada. Itu kerja kayak bosan kan, pasti ada titik bosan. Jadi kalau ada goalnya kayak mau 3 bulan lagi nih aku harus juara kesana, pasti itu udah tertata gitu, harus gini. Oke, sip. Thank you banget ya Bella buat bincang-bincangnya hari ini. Sama. Oke sobat juara, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.